Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat Om Pres Karisma Channel, hari ini saya sedang berada di notaris. Saya berada di notaris di sebuah kota kecil di Kabupaten Nganjuk. Ini kenapa perlu saya sampaikan, saya buat video dengan harapan walaupun kecil bisa memberikan informasi kepada masyarakat, teman-teman dan sahabat ya. Jadi ceritanya begini teman-teman dan sahabat, anak saya itu membeli tanah seluas 380 meter persegi. Nah, tanah itu dibeli orang dua, berarti harus dibagi dua. Dulu waktu ditawarkan itu mintanya 1 are per 1 eru itu 8 juta. Terus kemudian akhirnya kena 1 eru 6 juta. 380 meter persegi dibagi menjadi 2, 190-an itu harganya 80 juta. Jadi separuh harganya 80 juta. Kemudian membeli tanah itu tidak sama dengan membeli barang-barang yang lain. Membeli mobil harga 560 juta cukup BPKB tanda tangan yang pemilik selesai. Tapi kalau tanah memang harus melalui proses panjang. Maka dari itu perlu saya sampaikan. Satu, kita ke notaris, minta dibantu diselesaikan biar tidak kemana-mana, semua urusan diselesaikan notaris. Rincian biayanya seperti ini. Untuk pecah lahan itu 8 juta dibagi 2. Jadi anak saya kebagian 4 juta. Kemudian ada apa lagi nanti? Balik namanya 4 juta. Hitungannya seperti apa, detailnya saya tidak paham. Kemudian BPHTB ini 1 juta. PPH 2 juta. Ngurus sampai selesai 11 juta. Jadi setelah kita selesaikan administrasinya, kita bayar bisa bertahap melalui proses satu-satu, atau kalau kita tidak mau ribet, kebetulan kita punya uang, dibayar 11 juta, kita serahkan pada notaris, selesai, nanti sertifikat bisa dipegang kita. Hanya ini dapat ilmu yang perlu saya sampaikan, yang penting di sini. Jadi ada namanya NJOP. NJOP itu nilai jual objek pajak. Ini perlu saya sampaikan, saya baru tahu hari ini, baru mendapatkan penjelasan dari Pak Notaris. Kalau Anda, teman dan sahabat, mau beli tanah, itu lihatlah NJOP-nya. Biar kita membelinya itu tidak kemahalan atau tidak salah ya. NJOP itu patokan, jadi di pajak yang kita bayar pajak itu ada tulisannya NJOP. Misalnya yang terjadi begini, kalau dilihat dari NJOP, jadi jika anak saya tadi beli berarti lebih mahal daripada NJOP. Luas 380 meter persegi itu di NJOP harganya hanya 112 juta. Ya, 112 juta itu semua. Sedangkan ini semua menjadi 190
80 juta. Berarti lebih mahal sekitar 60 juta lebih. Ya ini rezekinya, nggak apa-apa karena sudah kita sepakat, oke, tanahnya cocok, nggak apa-apa. Hanya ini mungkin untuk pengetahuan saja kepada teman-teman dan sahabat ya. Pengetahuan dikala Anda suatu saat mau membeli tanah, lihat dulu sertifikatnya, jelas sertifikatnya tidak bermasalah ya. Kemudian lihat pajaknya yang dibayar tiap tahun, itu ada tulisan NJOP, nilai jual objek pajak. Misalnya NJOP-nya tanah itu 200, iya kita nawarnya ya kisaran 200. Bisa lebih sedikit, bisa lebih tinggi. Misalnya pun lebih tinggi, ya jangan terlalu tinggi. Karena kan kalau orang menjual, rata-rata kan pengen dijual dengan harga tinggi. Tapi kalau kita punya pengetahuan tentang NJOP, misalnya kita nanti naik pun di batas toleransi. Ya. Misalnya kita naik pun di batas toleransi teman-teman. Nah ini. Nah ini anak saya yang mau beli. Alhamdulillah ini memang sudah rezekinya. Walaupun membelinya ternyata di atas NJOP tidak apa-apa, karena kebetulan letaknya cocok dan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, saya tadi tanya, di desa yang sama, di tempat yang sama, hanya di pinggir jalan, yang satunya tidak di pinggir jalan, NJOP-nya apakah berbeda? Pasti berbeda. Jadi NJOP letak yang strategis itu pasti NJOP-nya lebih tinggi ya. Nah, ini NJOP-nya lebih tinggi. Ini yang mau beli ini ya, teman-teman dan sahabat yang mau beli tanah ini, bapaknya dan ibunya ini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan sedikit cerita saya ada manfaatnya ya, ada manfaatnya bagi kita semua. Untuk membeli tanah itu berbeda dengan membeli barang-barang yang lain, harus melalui proses dan harus disaksikan banyak sekali, sehingga nanti setelah proses jadi sertifikat menjadi aman, kita tempati selamanya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Dadah, dadah om, dadah om, dadah, 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 dadah. Oke, nah lu stempel desa betul-betul kan? Boten, itu boten lagi stempel desa. Situasi penjelasan Kemungkinan Pak Jokowi kan Pak Notaris. lingkungan Pak Mudin itu mungkin. Ini moga mawon pokoknya sing paling Ngurus aman dengan sertifikat berkas iki jenengan beli bawa tanah. desa nyuwun saksi perangkat wonten mawon. Nggih. Mawon. Ini Pak Mudin Karena moga itu tergantung tanahnya ada satu, terus dibagi menjadi dua, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Setelah pecah nanti di kepada Pak Yono sama Ada pemecahan, baru ada acara supaya menjual. ini aman semua, masing-masing saya buatkan pengikatan bahwa Ibu menjual sebagian seluas 180 meter persegi untuk yang sebelah timur kepada Pak Sejiono, yang sebelah barat kepada Pak Sejiono. Jadi kegiatan itu dengan masing-masing menjaga. Monggo, belum besok apa